Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustaz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Kita masih berada di bab yang sama, bab mansubatil asma, dan telah berlalu 6 isim bersama kita dari isim-isim yang mansub. Sekarang kita masuk di halaman selanjutnya, halaman yang ke-37, isim yang ke-7. Isim yang ke-7 yang mansub adalah al-munada. Apa itu munada? Munada adalah al-matlubu, atau sebelumnya kita jelaskan terjemahannya secara umum. Al-munada artinya yang dipanggil, sesuatu yang dipanggil, itu namanya munada. Secara ilmu nahwu, munada adalah huwal matlubu iqbaluhu biya au ihda akhawatiha. Munada adalah al-matlubu iqbaluhu, yang dituntut kedatangannya. Artinya dipanggil, dituntut untuk datang. Tapi dituntut kedatangannya biya, dengan huruf ya, au ihda akhawatiha, atau salah satu daripada teman-temannya, teman-teman ya ini. Baik. Sehingga di sini mudah lagi. Berarti munada itu datang setelah huruf yang terbatas. Hurufnya di sini ada 5. Itu yang akan kita bahas. Hurufun nida kulluhu ismun. Huruf nida semuanya itu isim. Taib. Wahia, dan hurufnya ada 5. Yang pertama huruf ya, dan ini yang paling banyak digunakan. Bahkan di dalam Al-Quran pakainya huruf ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, dan seterusnya. Pakai ya, artinya wahai. Dituntut kedatangannya. Dan huruf ya ini lil ba'idi wal qaribi, untuk memanggil sesuatu yang jauh, dan bisa juga memanggil untuk sesuatu yang dekat. Jadi ya, mau orangnya jauh atau dekat, bisa pakai huruf ini. Taib. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat ini sama. Huruf yang kedua hayya. Yang ketiga ayya atau ayya. Jadi yang ketiga ayya. Yang keempat ay. Hayya, ayya, dan ay. Jadi orang Arab terkadang juga memakai panggilan seperti ini. Hayya, wahai, kemari. Atau ayya, atau ay. Semuanya bermakna panggilan. Tapi huruf ini, kata ini khusus untuk memanggil lil ba'idi, memanggil sesuatu yang jauh, orang yang jauh. Jadi di dalam bahasa Arab ini tidak digunakan untuk memanggil yang dekat. Kemudian huruf yang terakhir adalah a. Jadi orang Arab juga terkadang
memakai huruf A untuk memanggil orang, A. Artinya wahai, kemari, dan semisalnya. Dan ini khusus untuk memanggil sesuatu yang dekat. Dan dari kata-kata yang kita sebutkan tadi ini, itu jarang dipakai. Yang paling sering hanya ya. Ya Abdullah dan seterusnya. Bermakna wahai. Taib. Dan munada, al-munada. Di sini salah tulis ya, bukan ro di situ. Munada. Munada itu ada 5 jenis. Khamsatu aqsamin. Munada ada 5 jenis. Jenis yang pertama, langsung contoh ya. Di sini ini nama jenisnya. Baik. Jadi sini ada 5 jenis, tapi kita akan hanya menyebutkan 4 jenis saja. 4 jenis. Tidak kita sebutkan jenis yang keempat ya. Yang tidak kita tandai itu tidak kita sebutkan. Baik. Jenis yang pertama adalah mufrad alam. Mufrad alam. Jadi dia adalah nama. Jadi alam itu nama orang yang mufrad. Apa itu mufrad? Ya, mufrad ini sama pembahasan dengan pembahasan isim la. Yaitu bukan isim mudhaf, bukan isim yang disandarkan. Bukan isim yang disandarkan. Nah, sekarang bagaimana keadaannya jika dia adalah jenis isimnya adalah mufrad alam, seperti ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Nah, Muhammadu ini jenis isimnya mufrad, nama orang yang mufrad. Nah, dalam artian bukan bukan isim yang disandarkan kepada isim yang lainnya. Nah, ketika dia mufrad alam, maka cara i'rabnya dia mabni. Nah, jadi ini juga salah satu keadaan yang menjadikan isim apapun itu menjadi mabni. Mau isim mufrad, isim musanna, dia jadi mabni, yaitu setelah ya al-ya an-nida, ya panggilan. Muhammadu dia mabni ala ma yurfa'u bih. Dia mabni di atas apa dia dirofa. Apa artinya dia mabni di atas apa dia dirofa? Tergantung isimnya. Nah, di sini jenis isimnya dia isim mufrad, berarti dia mabni di atas dhammah. Misalnya kalau pakai isim musanna, ya Muhammadani, wahai dua Muhammad, berarti dia mabni di atas alif. Nah, kalau kita katakan ya Muhammaduna, berarti dia mabni di atas waw. Itu artinya mabni di atas apa dia dirofa padanya. Taib. Ini kalau dia jenis isimnya bukan isim yang mudhaf, dia isim mufrad alam. Nah, kemudian di akhirnya kita tambahkan fi mahalli, tapi dia menduduki kedudukan nasab sebagai munada, sesuatu yang dipanggil. Baik. Nah, jenis yang kedua ini sama dengan yang pertama, sama cara i'rabnya. Nah, jenisnya apa? Nakiratun maksudatun. Jenisnya adalah isim yang nakirah dan dimaksudkan. Nah, jadi dia adalah isim yang nakirah, yakni isim yang umum, tapi dimaksudkan. Misalnya di sini rojulun. Rojulun itu artinya laki-laki. Laki-laki. Dan kalau kita sebut laki-laki berarti banyak yang masuk di sini. Misalnya kita di masjid banyak sekali laki-laki, kita panggil ya rajulu, wahai laki-laki. Tapi kalau misalnya dia di dalam masjid banyak laki-laki, tapi dia inginkan satu saja dan dia tahu misalnya di ujung masjid yang mau dia panggil, itu namanya dia maksudkan ya rajulu. Bagaimana jika dia maksudkan panggilan ini?
maka i'rabnya mabni ala ma yurfa'u bih. Dia mabni di atas apa dia dirafa padanya, yang menduduki kedudukan nasab sebagai munada. Nah, baik. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga jenis isimnya adalah nakirah. Dia juga isim yang umum, isim yang umum, nakirah. Tapi isim yang umumnya ini dia tidak dimaksudkan, ghairu maksudatin. Tidak dimaksudkan. Seperti tadi contohnya rojul. Dia mau panggil seorang laki-laki tapi tidak ada orang yang dimaksudkan. Tidak ada satu orang. Pokoknya yang mau terpanggil silahkan. Rajul. Kalau dia memanggil tapi tidak dia maksudkan, maka i'rabnya dia mansub. Ya rajulan. Wahai seorang laki-laki. Tanpa ada yang dia maksudkan. Berbeda kalau kita bilang ya rajulu. Artinya sudah ada orang yang dia tunjuk ini. Ya rajulu. Seperti itu. Nah, sini contohnya ya taliban. Wahai penuntut. Wahai pencari. Taib. Maka i'rabnya dia itu mansubun. Kemudian isim yang keempat, ini yang kelima. Contoh sini ya Abdullah. Dia adalah isim yang disandarkan kepada isim yang lainnya. Jika dia isim yang disandarkan, maka i'rabnya dia mansub. Mansubun ya abda. Abda. Kenapa dia mansub? Karena dia isim yang disandarkan. Abdallahi, hambanya Allah. Jadi kalau kita panggil jangan ya Abdurrahman, tapi ya Abdurrahman, ya Abdallah, ya Abdurrazzaq, ya Abdul Malik dan seterusnya. Taib. Jadi itu jenis-jenis daripada al-munada. Kesimpulannya dari munada ini semuanya itu mansub. Tapi ada yang mabni dan ada yang mansub secara langsung. Baik. Selesai daripada pembahasan munada. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.